kasus ini kuncinya Ahmad Yani harus ditangkap. Kalau tidak ditangkap kasus nggak kelar-kelar, gaduh terus ini. Dan di situ Ririn menghabisin Pasaroni dan Ais dan anak-anaknya. Hola besinya kata Ani, Besti, kasus hilangnya nyawa satu keluarga di Indramayu yang masih terus bergulir kini terus memasuki babak baru. Sebelumnya publik sempat dibuat bingung dengan munculnya 4 nama tersangka lain saat dakwaan pertama kali dibacakan, yakni Ahmad Yani, Joko, Yoga, dan Hardi. Namun dalam agenda pemeriksaan terdakwa terbaru, Priyo menegaskan bahwa keempat nama tersebut hanyalah fiktif. Kubu Priyo yang tak terima karena diduga telah mengganti pernyataannya dengan hanya menyebut Ririn sebagai satu-satunya pelaku karena di bawah tekanan. Menurut kuasa hukumnya justru keterangan Priyo yang sekarang merupakan keterangan yang paling hakiki. Di sisi lain, Tony yang kini kuasanya telah dicabut Priyo namun masih menjadi kuasa hukum Ririn seraya terus ingin menegaskan terkait argumennya tentang Ahmad Yani lah yang perlu dicari dan diamankan karena merupakan salah satu terduga pelaku sebenarnya. Melalui unggahan di media sosialnya, Tony terlihat membagikan momen bersama dengan Deddy Mulyadi atau KDM Gubernur Jawa Barat sambil mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah mengundang mantan istri Ahmad Yani. Ya betul. Jadi keterangan Priyo yang saat ini adalah muncul dari kebenaran yang paling hakiki dari lubuk sanubari Priyo sendiri. Karena Priyo lah yang paling tahu menyaksikan seluruh rangkaian daripada persiapan, kemudian proses eksekusi secara bertahap, secara rinci, tadi detail dijelaskan di muka persidangan. Jadi semua sesuai dengan keterangan awal. Hanya ada beberapa yang dikoreksi tadi. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Deddy Mulyadi sudah mengundang mantan istri Ahmad Yani Ibu Saminah dan anaknya Ega Ayu Aryani. Terima kasih Mas Hilal Hilmawan yang sudah memfasilitasi dan mengantar sampai singgasana Lembur Pakuan Subang. Terima kasih juga Pak Kowo Kades Desa Penganjang Indramayu. Pak Haji Mufid sudah mendampingi warganya. Penganjang adalah desa tempat keluarga Ahmad Yani tinggal. Terima kasih, saya selaku kuasa hukumnya Ririn juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya mengenai kasus pembunuhan satu keluarga. Tak hanya temui KDM, Tony pun membantah statement Priyo yang menyebut kalau alat palu godem yang digunakan untuk menghabisi korban pun langsung membuat Tony buka suara melalui unggahan di media sosialnya. Tony menunjukkan BAP di mana di dalamnya ada keterangan Priyo kalau palu besi yang mirip dengan alat yang digunakan untuk menghabisi korban di mana berbeda dengan palu godem atau hitam. Lalu bagaimana tanggapan kubu Priyo? Budi dihabisin di tokonya. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan di situ Ririn menghabisin Pasaroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Alat digunakan apa itu waktu itu? Pakai alat nggak? Alat yang digunakan itu palu. Palunya bergagang apa? Dari bahan apa terbuatnya? Palunya itu palu besi. Yang buat besar itu palu godem. Palu godem. Priyo menjawab, setelah saya lihat dan perhatikan gambar palu besi yang diperlihatkan oleh pemeriksa sangat mirip menyerupai palu besi yang saya dan Ririn gunakan untuk melakukan eksekusi. Fix, palu yang digunakan adalah palu besi warna putih berbahan stainless, bukan warna hitam. Apa ya Bang? Ya itulah keterangan Priyo yang asli, yang jujur dan yang bisa dipertanggungjawabkan dan terbukti adalah keterangan Priyo yang saat ini, dan salah satunya itu betul. Ketika dilakukan pengecekan, dibuktikan bahwa betul palunya ada di situ. Sekarang dan itu akan menjadi barang bukti di persidangan nanti, Bang? Iya, barang bukti tambahan yang memang ada dalam berkas, namun dalam berkas tercatat barang bukti dalam pencarian. Ya, baik. Jadi sebenarnya pengakuan Priyo yang saat ini itu pengakuan yang paling asli, yang paling orisinil dari awal penyidikan yang sedang ada tekanan-tekanan dari saudara Ririn, bahkan ditendang, bahkan dipukul kepalanya untuk
mengikuti skenario yang pelaku Ririn rancang gitu. Nah, jika sebelumnya Prio dalam pengakuannya melalui sebuah video yang viral di sosial media, di mana ia mengaku kalau sempat diiming-imingi oleh Tony akan dapat vonis seringan-ringannya jika membantu Ririn, kini bahkan Prio melalui kuasa hukumnya menegaskan adanya iming-iming yang diberikan Ririn agar Prio mengikuti skenarionya, yaitu uang senilai 100 juta rupiah. Di sisi lain, Tony kuasa hukum Prio justru menduga adanya ketakutan dari oknum karena kasus ini akan terbongkar lantaran diduga adanya cacat prosedur. Siap memberikan bukti di sidang selanjutnya demi menerangkan kasus yang kini melibatkan kliennya yaitu Ririn dan tetap mengharapkan Aman Yani yang diduga pelaku pembunuhan Budi dan keluarganya segera diamankan. Ririn dipantau semuanya. Semuanya saya melihat secara langsung. Melihat secara langsung ya. Ya, Prio berarti hanya menguburkan saja. Iya, hanya menguburkan Nah, terus saja. nama yang disebutkan Ririn itu nama Aman Yani, nama Joko, terus Hardi dan Yoga itu betul ada atau enggak pada saat Tidak ada. pembunuhan? Tidak Tidak ada. ada. Jadi nama-nama yang seperti itu enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak di tempat tidak ada. Tidak ada. Oh, itu hanya karangan siapa itu? Itu hanya karangannya Ririn Irfanto. Oh, hanya karangan Ririn. Semuanya fiktif. Fiktif semuanya. Benar ya, semua keterangan yang Prio jelaskan ini sudah benar semua. Benar semua. Ada nggak yang mau ditambahin lagi? Tidak ada udah. Betul Mbak. Jadi ada iming-iming itu disampaikan oleh saudara Ririn setelah melakukan perampasan nyawa kepada seluruh korban. Jadi pada saat saudara Ririn merencanakan pelarian yang awal pertama ke Hotel Adis untuk transit pertama pelarian, itu disampaikan di situ bahwa ada janji untuk yuk kamu jangan sampai bocor mungkin kan peristiwa ini dan kamu akan saya kasih uang. Itulah yang disampaikan tadi di muka persidangan. Izin janji nominal uangnya berapa, Bang? Dari Ririn agar tidak membocorkan ini? Tadi eksplisit disampaikan 100 juta. Tapi saya optimis, hakim sudah melihat semuanya. Hakim sudah yakin dengan keterangan Prio di sidang pertama, sehingga kami optimis dan kami akan menambahkan alat bukti atau bukti-bukti lain ya guna membuat terang peristiwa pembunuhan satu keluarga ini agar yang salah ya benar-benar yang salah yang dihukum, nah kemudian yang benar yang tidak bersalah itu dibebaskan. Intinya kami sepakat ya pembunuhan ini adalah pembunuhan sadis ya. Yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Jangan sampai salah menghukum orang. Jadi ketika Ririn menyebut Aman Yani, kalau penyidik tidak ingin selesai di dua orang itu, mana buktinya ada Aman Yani? Ditunjukkan itu Aman Yani ngubungin saya, Pak. Nggak dilihat. Yang mungkin dilihat tapi nggak ditindaklanjuti. Malah akun WhatsApp di lockout, SIM card-nya diambil, riwayat percakapan hilang semua di persidangan. Jadi ini saya melihat sengaja tidak dicari gitu. Jadi ingin cepat beres karena kasus itu waktu itu viral, ingin cepat beres ya, ingin cepat dapat prestasi ya. Jadi berhenti di dua orang itu. Itu menurut saya ya, pandangan saya. Makanya harus cari agar seujon masyarakat ya yang ingin Aman Yani segera dicari itu agar tidak lagi seujon kalau Aman Yani sudah ditangkap. Yang bersangkutan Prio tidak berbicara, tidak bersuara di pengadilan mengenai nama 4 pelaku itu, ya saya juga nggak tahu. Iya, jadi ini kan bermula dari terdakwa Prio yang disidangkan itu menyampaikan ada pelaku yang sebenarnya yang belum ditangkap. Ya, kasus pembunuhan Budi beserta keluarganya di Indramayu yang masih bergulir memang terus menjadi tanda tanya. Tony yang menduga kasus ini bermotif hutang dan berakhir dengan penghilangan nyawa satu keluarga karena takut pelaku sebenarnya ketahuan pun seraya mendesak agar Aman Yani segera diamankan agar bisa terang benderang. Terlebih 4 nama tersebut sudah ada sebelum ia masuk sebagai kuasa hukum Prio dan Ririn. Lalu siapa sebenarnya sosok Aman Yani? Ini. Jadi akhirnya Kamtibmas di Indramayu, wilayah hukum Polres Indramayu, ya akhirnya tidak kondusif di media sosialnya, di persidangannya, gara-gara Polres tidak segera menangkap Aman Yani. Apa mendapatkan indikasi di orang apa di bawah konteks itu? Ya, Aman Yani ini dulunya manajer Bank Jabar Banten, BJB. Nah, sehingga
Kalau sekarang kan sudah keluar, tapi kan kita tidak tahu ya apa munculnya nama-nama baru, nama 4 pelaku itu sebelum saya jadi kuasanya juga udah muncul ya Pak Jerry di sidang pertama. Nah, saya hanya menguatkan mereka agar berani berbicara untuk membongkar, mengungkap yang sebenarnya supaya terang benderang. Itu. Motifnya kalau menurut keterangan Prio, ya, waktu saya masih jadi kuasanya, kan dia menceritakan semuanya. Motifnya utang. Jadi korban Budi mempunyai utang kepada Amaniani 120 juta. Kemudian saat ditagih nggak bisa bayar, Amaniani membawa anak buahnya 3 orang, kemudian dihabisi. Nah, lalu kenapa ayahnya dihabisi juga? Kalau menurut keterangan beliau waktu saya masih jadi kuasa hukumnya itu ya, itu Budi lagi dihabisi di situ, bapaknya Pak Sahroni itu dari kamar itu melihat ke ruang tamu, melihat anaknya terkapar, kaget, minta tolong, dikejar. Sepertinya khawatir ketahuan tetangga, dihabisi lagi tuh Pak Sahroni di kamar. Nah, kemudian setelah itu, istrinya almarhum Budi teriak, ini ada apa malam-malam? Nah, mungkin ya, kalau saya lihat dari keterangan Prio ceritanya, khawatir teriak, ketahuan tetangga juga, akhirnya istrinya dihabisi juga. Anaknya nangis, dihabisi juga. Sampai anak yang kecilnya, ya, dilelepin, tenggelamkan di bak mandi. Ini pembunuhan yang sangat sadis. Jadi pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sadis tersebut harus ditangkap. Kalau Polres Indramayu nggak bisa nangkap, ya udah. Bagaimana masyarakat percaya? Tangkap dulu, konfrontir kan itu dengan pelaku-pelaku, dengan orang pelaku yang sudah ketangkap gitu kan. Kayak Prio kan, kayak Ririn kan, ya salah ini kan nanti putusan pengadilan. Tapi kita anggap ini kan lagi proses hukum. Konfrontir kalau Amaniani ketangkap kan itu. Udah kok kalau niat nangkep, apalagi sekarang Direktur BJB. Jadi kasus ini kuncinya Amaniani harus ditangkap. Kalau tidak ditangkap kasus nggak kelar-kelar, gaduh terus. Yap Besti, sadis banget asli. Semoga kasusnya semakin terang benderang ya Besti. Dan keadilan untuk para korban dan juga keluarga segera didapat. Yang bersalah mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal. Dan kalau memang ada yang tak bersalah namun terseret, ya dibuktikan aja. Yang pasti doakan yang terbaik ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.